Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Terjemahnya, huwallazi anzala 'alaikal kitab, dialah Allah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu ya Muhammad, minhu ayatun muhkamat, di antara ayat-ayatnya itu ada yang muhkamat. Hunna ummul kitab, ayat muhkamat inilah yang menjadi pokok-pokok isi kandungan Al-Quran, isi kitab. Jadi ayat muhkamat itu secara terjemah ayat-ayat yang menjadi pokok. Sesuatu yang menjadi pokok harus menjadi pegangan pokok, gitu ya. Kalau ada perbedaan di cabang, maka nanti kita kembalinya ke pokok. Ini terjemah sederhana dulu, belum kita tafsirkan rinci. Wa ukharu mutasyabihat, dan sebahagian ayat Quran ini ada yang mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, coba diperhatikan ayat ini. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada zayghun, zayghun ini secara bahasa cenderung pada kesesatan. Jadi kalau orang ada hatinya punya penyakit cenderung zayghun kepada kesesatan, apa yang mereka lakukan? Fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Mereka itu akan mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Jadi yang mereka jadikan pokok, mereka ikuti, mereka perdebatkan, mereka kokohkan ayat mutasyabihat, sehingga mereka lupa dengan ayat muhkamat. Orang yang punya penyakit, mereka itu suka sekali menjadikan ayat mutasyabihat ini sebagai seolah-olah ayat muhkamat, pokok agama gitu. Ya. Ini orang yang hatinya berpenyakit. Nah, kenapa mereka suka berpegang kepada ayat mutasyabihat? Ibtigha'al fitnah. Nah, ini orang inilah nanti yang menimbulkan fitnah bagi agama kita. Tuh, paham kan? Jadi kalau ada orang yang suka berpegang kepada ayat mutasyabihat, menganggapnya seperti muhkamat, ini orang berpenyakit hatinya, ini orang suka menimbulkan fitnah dalam agama kita. Wa ibtigha'a ta'wilih, dan dia mencari-cari takwilnya. Dia cari-cari takwilnya. Dia jelaskan lagi cara rinci. Cari-cari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dia sok tahu, dia takwilkan, dia jelaskan dengan rinci lagi kan, sehingga menimbulkan fitnah. Kenapa ayat mutasyabihat ini kan ayatnya sama, belum tentu yang dikatakan Allah itu maksud sebenarnya, bisa maksudnya lain gitu.
Nanti kita jelasin. Nah, sebahagian ulama, makanya saya baca ini tadi 2 kali. Ada yang mewakafkan, wakaf di sini wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui tafsirnya kecuali Allah. Sebahagian ulama nanti kita tafsirkan seperti Mujahid, Ibnu Abbas dan lain-lain. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhun. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang dalam ilmunya. Bagian makanya saya baca tadi 2 versi. Karena sahabat membacanya 2 versi. Jadi yang mengetahui ayat mutasyabihat itu maknanya siapa? Ahli ilmu. Kalau saya tanya, Buddha ahli ilmu kan? Enggak kan? Jadi kalau kita mau mengetahui takwil dari ayat mutasyabihat, cari yang ahli ilmu dari kalangan sahabat, Ibnu Abbas, Imam Ali-nya, dari kalangan tabi'in, ya. Ada atau tabi'in, nanti ada Imam Syafi'i yang ahli-ahli ilmunya gitu, Pak. Jangan yang awam-awam kita buat mentawilkan ayat mutasyabihat. Rusak umat kita nanti. Warrasikhuna fil ilmi. Nah, orang-orang yang rasikh fil ilmi, sebahagian tafsir menyebut mereka tahu takwilnya, yaquluna amanna bi. Walaupun mereka tahu takwilnya, apa kata mereka? Kami beriman kepada Tuhan kami. Kullu min 'indi rabbina. Semua ayat ini berasal dari Tuhan kami, dari Allah. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang bisa mengambil peringatan kecuali ulul albab, Mungkin dulu pernah saya sebut ulul albab ini tingkat khawas. Dalam Al-Quran ada kata fuad, dada, ada kata sodrun, dada. Di dalam dada ada namanya qalbun, hati. Di dalam qalbun ada namanya fuad, mata hati. Di dalam fuad ada namanya lubbun, inti hati atau inti ruh. Jadi memang orangnya rasikh, ya. Tinggi ilmunya. Dalam tasawuf orang ulul albab ini termasuk orang yang sudah ma'rifah kalau di dalam ilmu tasawuf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dimaksud dengan ayat mutasyabihat, ayat muhkamat dan mutasyabih? Ini ada 3 tafsir yang kita pakai. Tapi kalau digabung semuanya nggak cukup waktunya, kita ambil pokok-pokoknya saja, ya. Misalnya tafsir Al-Munir. Beliau di sini menjelaskan muhkamat itu adalah wadihatud dalalah. Jadi dalalahnya, tunjukannya jelas. La khilafa fi maknaha. Ulama enggak beda pendapat. Ya. Nah, ini inti dari makna yang disebut dengan muhkamat. Di sini didefinisikan beliau lebih rinci lagi. Fal muhkam al-ibarah huwa waliyul dilalah allati lal tibas fiha ala ahad. Jadi yang disebut ayat muhkamat itu secara sederhana, ringkasnya, ayat-ayat yang wadih, jelas dilalahnya, petunjuknya. Nah, jadi orang nggak susah memahaminya, udah paham gitu loh, udah disepakati. Ya. Contohnya apa? Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah, marilah kalian, biar kubacakan mana yang diharam-haramkan Allah kepada kalian. Allah tusyriku bihi syai'ah. Jangan sekutukan sesuatu. Jangan sekutukan Allah dengan sesuatu. Jelas? Jelas, muhkam. Tak boleh syirik. Jadi kalau yang halal haram, al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Nah, inilah nanti namanya muhkam. Enggak boleh samar-samar dia.
Ada orang sosok jago, dia orang awam. Ayatnya mutasyabih. Ya. Isinya syubhat, diharamkannya Pak. Sementara dia orang awam, enggak paham hukum. Enggak ngerti kaidah-kaidah hukum. Nah, maka nanti rusak. Merusak itu nanti. Contoh lain, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah mewajibkan kepadamu janganlah menyembah kecuali kepadanya. Jelas? Jelas. Ya. Kemudian ada juga ayat-ayat yang mutasyabihat. Apa yang dimaksud dengan mutasyabih? Al-mutasyabih huwa alladhi lam yazhar ma'nahu wa lam yatadahhal al-murad minhu. Bisabab ta'arud baina adh-dhahir lam. Ayat mutasyabih itu adalah ayat yang alladhi yang lam yazhar ma'nahu. Enggak nyata, enggak jelas maknanya gitu ya. Wa lam yatadahhal, dan tidak tadoh, tidak wadih, tidak jelas, tidak tegas, tidak jelas muradu minhu. Apa yang dimaksudkan ayat ini? Nah, ini sama, enggak jelas apa maunya Allah. Apa maksud pemahaman ayat ini? Kenapa bisa babit ta'arud? Sebab terjadinya ta'arud, pertentangan baina zahir lafaz wal maknal murad minhu, dengan makna yang diinginkan. Bisa jadi bertentangan makna lafaznya dengan makna yang diinginkan Allah. Jadi ya. Awalnya ayat mutasyabih ini dijelaskan Allah untuk menolak orang Nasrani yang berdalil dengan sebagian ayat Quran ya, yang mengandung jahirnya secara jahir. Dia secara jahir itu berbeda dengan maksudnya, sehingga nanti tamayyazu Isa ala ghairi minal bashar, sehingga nanti mereka salah paham terhadap ayat Allah itu. Mereka menganggap Nabi Isa itu bukan manusia. Kira-kira gitu ya. Misalnya di sini disebut, ini disebut contoh ayat mutasyabih ya. Kaqouli ta'ala fi sya'ni Isa, dalam urusan Nabi Isa, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Nabi Isa itu kalimat Allah, firman Allah yang dilaqah, yang dia kunjamkan, dia pertemukan, dia masukkan ke dalam rahim Maryam. Dan wa ruhum minhu, dan dia ruh dari Allah. Ini kan mutasyabih, agak ribet dia. Nah, mereka ini orang Nasrani berpegang berdasarkan ayat ini, Nabi Isa itu adalah firman Tuhan dan ruh dari Tuhan, penjelmaan Tuhan, anak Tuhan gitu. Ya. Padahal ayat muhkamnya, ayat yang jelasnya, in huwa illa abadun an'amana alaihi. Tidaklah Nabi Isa itu kecuali hamba kami yang kami beri nikmat kepadanya. Az-Zukhruf ayat 29. Padahal ayat yang muhkam yang jelas itu Nabi Isa itu hamba Allah. Tapi mereka berpegang kepada ruhum minhu. Mereka menganggap Isa itu ruhul kudus, ruh Tuhan, anak Tuhan. Sesat enggak? Sesat? Karena mereka berpegang kepada mutasyabihat, muhkamat ditinggal. Ini awalnya, awal kesesatan itu. Ya. Mutasyabihat dipegang kuat, muhkamatnya ditinggal. Di mana ini secara akalnya? Masyarakat muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka nanti secara ringkas Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tapi Ibnu Katsirnya dikit tadi Wahab Juwairi. Apa katanya? Faman radda mastabaha alaihi ilal wadih minhu.
Seharusnya setiap orang itu radda mastabaha, ya, mastabahu. Seharusnya orang itu mengembalikan ayat-ayat mutasyabih, makna mutasyabihat itu kepada wadih minhu, kepada ayat yang jelas maknanya. Dan dia harus hukma bihukmi, berhukum dengan ayat muhkamat, mendahulukan menghukumi ayat muhkamat ala mutasyabihat. Artinya ayat mutasyabihat itu harusnya dikembalikan kepada ayat muhkamat. Makna mutasyabihat itu dikembalikan kepada muhkamat. Paham sampai di sini? Paham, Pak? Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh ayat mutasyabihat ini banyak. Misalnya tadi sudah kita sebut satu, firman Allah yang lain, inni mutawaffika wa rafi'uka ilaik, sesungguhnya Isa kami wafatkan dan kami angkat, ya, kami angkat kepada sisi kami. Ini mutasyabih. Apa maksudnya ini? Ini harus ahli ilmu yang memahami. Contoh lain, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman istawa 'alal 'arsy. Ini mutasyabihat. Kalau orang berpegang teguh kepada ini nanti dicari-carinya maknanya, ditinggalkannya ayat muhkamat, sesat juga. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam tafsir Al-Qurtubi ini sebenarnya hampir sama tafsirnya, lebih kurang ya. Dikeluarkanlah riwayat Kharaj Muslim an Aisyah. Ya. Tala Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW membaca ayat Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun ummul kitab dan seterusnya. Yang kita baca tadi. Qalat, apa kata Aisyah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu." Apabila kamu melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, mereka itulah yang Allah sebut di dalam ayat ini, samahumullah fahzaruhum. Hati-hati sama orang ini, Pak. Ya, dia berakidah pakai ayat mutasyabihat, ayat muhkamat dilupakan. Hati-hati sama orang seperti ini. Hati-hati. Baik, ini kita ambil tafsir Al-Qurtubinya, kita gabung ini semua. Kemudian diriwayatkan an Abi Ghalib. Abi Ghalib pernah berkisah, langsung biar Bapak Ibu bisa langsung baca. Aku pernah melakukan perjalanan dengan jalan kaki bersama Abu Umamah. Coba perhatikan, seram ini. Mengendarai seekor keledai, ya, miliknya. Lalu sampailah kami di Masjid Damaskus untuk beristirahat. Namun ketika kami sedang duduk di tangga masjid, kami melihat beberapa kepala terpenggal dipajang di sisi masjid. Ada kepala di masjid, Pak, dipajang. Kemudian Abu Umamah bertanya kepada orang di sana. Apa kata Abu Umamah? Kepala siapa ini? Kok digantung dipajang di masjid ini, katanya kan? Kok dipajang di masjid kepala ini? Seram kali. Mereka menjawab, ini adalah kepala-kepala kaum Khawarij yang didatangkan dari negeri Irak. Kepala-kepala kaum Khawarij. Lalu Abu Umamah berkata, ya, mereka itulah yang menyerupai kiladinnar, anjingnya neraka jahanam. Jadi gelar bagi Khawarij itu anjing neraka jahanam. Kenapa? Karena suka buat fitnah bagi umat, buat keributan, fitnah, merusak akidah macam-macam. Ia mengucapkan hingga 3 kali.
Kalau kita lihat di sini teksnya apa katanya coba? Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Ini anjing neraka, ini anjing neraka katanya. Sampai 3 kali dengar kan? Yang puluhan salah dikatakan 3 kali. Maka ditanyalah dia. Summa baka, kemudian dia nangis. Abu Mama ditanya, "Ma yubkika ya Aba Mama? Kok bisa menangis kau Abu Mama?" Rahmatallahu. Semoga Allah memberi kalian rahmat. Innahum kanu min ahli Islam fakharaju minhu. Sebenarnya mereka itu orang Islam, tapi mereka keluar dari Islam. Kemudian dia membacakan wallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatul muhkamat sampai terakhir. Dia bacakan, itulah salah satu ciri orang Khawarij, suka berpegang kepada ayat mutasyabihat. Mereka lupakan ayat muhkamat. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ya, setelah dibacakan ayat ini, dia pun berkata. Kemudian sahabat lain juga bertanya kepada Umamah, apakah mereka itu yang dimaksudkan ayat ini? Hai Abu Umamah, iya benar. Berarti orang yang ciri Khawarij itu suka berpegang kepada ayat mutasyabihat, meninggalkan ayat muhkamat. Iya benar. Lalu aku bertanya lagi, apa yang engkau katakan ini pendapatmu sendiri atau engkau mendengarnya dari Rasul? Dia menjawab, apabila ini hanya pendapatku saja, maka aku sudah terlalu berani dan aku tidak akan berani melakukannya. Ya, tidak akan berani itu, seberani itu. Aku mendengarnya dari Rasulullah SAW bukan hanya sekali, 2 kali, atau 3 kali, 4 kali, 5 kali, atau 6 kali, atau 7 kali. Sering dikatakan Nabi. Berkali-kali Nabi mengatakan, bukan hanya sekali. Ya. Lalu Abu Umamah menutup telinganya dengan jari jemarinya dan dia mengatakan, apabila ini hanya pendapatku, maka aku lebih baik diam saja. Dia ucapkan 3 kali. Artinya dia memang mendengar Rasul mengatakan al-khawarij kilabun nar. Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Ngeri kan? Ternyata ada kaitannya dengan ayat muhkamat mutasyabihat tadi. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian dia ada meriwayatkan hadis lagi, katanya Bani Israel terpecah 71 kelompok, salah satu dari kelompok masuk surga, sedangkan yang lainnya masuk neraka. Adapun umat ini bertambah 1 kelompok lagi, satu dari kelompok umat Islam ini masuk surga. Nah, itulah nanti yang disebut oleh ulama dalam hadis lain namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, disingkat dengan Aswajah. Kan jangan jauh-jauh dari Aswajah, Pak. Ada aswajah palsu, ada aswajah asli. Aswajah asli itu yang mayoritas, yang mereka rame, ahli ilmu semua ada itu. Ada ahli ilmu fikihnya Imam Mazhab, ada ahli ilmu akidahnya Imam Asy'ari Maturidi, ada ahli ilmu apalagi tasawufnya Imam Junaidi terus sampai ke Nabi, ke Ali ke Nabi, ada Yazid Bustaminya. Ya, ada Wali Songonya, ini yang ahli tasawufnya, ada ahli filsafat Islamnya. Aswaj itu ahlinya banyak, ahli dalam semua bidang ilmu. Ya, kalau model Khawarij ini mereka nggak ahli semua ilmu. Wah, ilmu mereka ilmu terjemah tekstual, suka dengan mutasyabih. Ya, semuanya diharamkan ilmu. Semua ilmu diharamkan. Yang benar sama mereka ilmu terjemah. Itu membahayakan umat kita ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat, kalau Al-Qurtubi dia merinci ayat ini menjadi 9 masail. Ada 9 masalah dia ambilkan mengenai ayat ini. Ya. Ini tabir yang penting-penting aja. Karena waktunya enggak mungkin bisa selesai semua.
Para ulama beda pendapat mengenai maksud dari muhkamat dan mutasyabihat. Jadi ayat muhkamat dan mutasyabihat tadi sudah kita jelasin, itu setelah diteliti modelnya muhkamat mutasyabihat seperti dikatakan Wahab Juwaini. Ya, muhkamat itu jelas, tegas, ayat mutasyabihat samar-samar, maknanya bisa beda dengan lafaz. Nah, tetapi sahabat dulu, masa sahabat dulu, mereka ada pendapat mutasyabih dengan mutasyabihat ini, muhkamat ini apa, mutasyabih ini apa artinya. Kalau zaman Nabi dan sahabat dulu, ya, kalau muhkamat ayat yang sudah diketahui takwilnya, dipahami makna tafsirnya, mirip. Makanya disarikan Wahab Juwaini tadi, itu maknanya begitu supaya Bapak Ibu mudah memahaminya. Sedangkan mutasyabihat yang tak boleh diusik siapapun. Karena penafsiran dan pentakwilannya tidak hak prerogatif hanya Allah Ta'ala. Ini pendapat Jabir bin Abdullah, ya. Begitu juga Ibnu Abbas mengatakan hal yang sama dalam satu riwayat. Nah, contoh ayat muhkamat diurai Ibnu Abbas seperti tadi, ta'alau atul ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Ini ayat muhkamat. Itu dari Ibnu Abbas. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Muhkamat. Itu dari Ibnu Abbas menjelaskannya. Diperkuat lagi pendapat Ibnu Atiyah, ya. Adapun pendapat Ibnu Mas'ud dan beberapa ulama lain menyebutkan ayat muhkamat adalah ayat yang penasakh. Jadi ada ayat Quran itu yang menasakh ayat-ayat yang dinasakh. Menasakh itu menghapuskan. Jadi datang ayat, kemudian ayat ini dihapus hukumnya. Jadi ayat yang menghapus hukum yang ayat yang dinasakh yang datang lebih dahulu itu namanya ayat muhkamat. Sedangkan ayat mutasyabihat itu tidak, itu ayat yang dinasakh. Di dalam tafsir Ibnu Katsir pun nanti diurai sama, mirip-mirip saja tafsirnya, Pak. Ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini pendapat Qatadah, Rabi, Dahak dan seterusnya. Ya. Adapun Muhammad bin Ja'far Jubair pendapat muhkamat adalah ayat-ayat yang menyebutkan hujjah ke Tuhan, ke Allah, perlindungan terhadap hambanya, penolakan terhadap kebatilan dan para musuh Allah. Jadi ini awalnya perbedaannya seperti ini. Tidak terlalu apa sebenarnya mencolok, tapi memang muhkam dan mutasyabih itu awalnya definisinya agak beda ulama. Tapi ulama mutakhirin seperti Wahab Juwaini dirangkumnya aja tadi, seperti tadi, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'amal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Orang yang ada dalam hatinya cenderung kepada kesesatan, mereka mengikuti sebagian ayat mutasyabih. Kata alladzina berposisi sebagai mubtada yang sasnya marfu, adapun khabarnya fayattabi'un. Nah, ini tadi sudah kita sebut. Adapun zayghun ini maknanya adalah cenderung kepada kesesatan. Kecenderungan kepada kesesatan dimaksud oleh ayat penambah bab ini adalah untuk umum. Walau isyarat yang ditunjukkan pada ayat ini diturunkan kepada orang Nasrani Najran, namun maksudnya adalah untuk semua golongan. Artinya, walaupun sebenarnya ayat ini kepada orang Nasrani yang mentakwilkan Nabi Isa anak Allah itu sesat, tetapi kita jangan mengikuti orang-orang Nasrani, ya, yang mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat kemudian lari maknanya dari ayat muhkamat, ya. Nah, kalau Wahab Juwaini dia sebut fa'amal ladzina fi qulubihim zayghun aidolal wa mir alal haq ilal batil. Adapun orang yang zayghun, ada penyakit hatinya, maksudnya adalah orang yang sesat, cenderung kepada kebatilan, meninggalkan yang hak. Fayattabi'una ahwa'ahum, mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Fayakhuzuna bil mutasyabih, mereka mengambil ayat mutasyabih. Alladzi yatamassakuna bihi, mereka berpegang teguh kepada ayat mutasyabih. Wa yumakkinahum, ayat ayyuharriku ila maqasidahul fasidah, dan mereka
merubah makna ayat-ayat mutasyabih itu dari maksud yang sebenarnya menjadi maksud maknanya fasid, rusak. Wa yatrafuna al-muhkam, mereka meninggalkan ayat muhkam allazi lal ibasa bihi, yang ulama tidak beda pendapat padanya, ditinggalkan. Ini bahayanya ya. Kenapa? Biqasdi iqa'in nasi bil fitnah, mereka ingin menciptakan fitnah fiddin, dalam agama. Wa idlala taba'ihi, menyesatkan orang-orang yang mengikuti mereka, menyesatkan umat. Ya. Ihamal lahum annahum yahtajuna ala mada'ihim bil Qur'an wa huwa hujjatu 'alaihim la lahum kama la tajun nasara. Ini disebut sebagaimana orang Nasara berhujjah dengan Quran untuk membenarkan kesesatan mereka. Ya, ini tadi kita sudah kejelaskan, sudah bisa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Al-Qurtubi, guru kami, guru beliau namanya Abul Abbas, mengatakan orang-orang yang mengikuti ayat mutasyabih tidak bermaksud mengikutinya atau mengumpulkannya kecuali untuk menyesatkan orang awam, membuat ragu-ragu tentang Quran, sebagaimana dilakukan orang jindik dan Karamitah. Karamitah ini pengikut Hamdan al-Karamiti. Dia seorang yang tertutup, yang diajak oleh salah satu penyeru ilmu kebatinan untuk mengikuti kepercayaan mereka, lalu menerima ajakan itu. Ia pun menyeru kepercayaannya kepada orang lain, hingga akhirnya banyak sekali pengikut jejak kesesatannya. Mereka berkumpul untuk melakukan kejahatan. Di antaranya adalah menghadang orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah haji, merampok dan membunuh mereka. Nah, ini jahatnya orang Karamitah ini kan. Ini aliran kebatinan yang sesat meninggalkan syariat. Ini juga masuk bagian dari orang yang mentafsirkan, kalau bahasa saya dulu kan ada aliran apa namanya, Gafata. Dia Pak berdalil pakai Quran juga itu Pak. Kenapa Anda mengaku jadi nabi? Oh, namaku ada dalam Quran katanya kan. Apa itu? Mim ba'dihi ismuhu Ahmad. Nanti akan diutus seorang nabi di akhir zaman sesudah Nabi Isa. Namanya siapa? Ahmad. Apa tugas Nabi Ahmad? Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Maka disebutlah namanya Ahmad Musolid. Namaku ada dalam Quran, disebut Tuhan. Coba. Jadi orang sesat itu Pak, jangan Bapak Ibu pikir orang pakai Quran hadis itu tak sesat. Banyak orang sesat menggunakan ayat dan untuk menyesatkan orang. Makanya pemahamannya yang sesat. Kenapa? Karena ilmunya salah. Memahaminya tak pakai ilmu. Pakai apa? Pakai hawa nafsu. Hati-hati Bapak Ibu. Ayat Quran dan hadis itu harus dipahami dengan ilmunya supaya kita yang sesat. Ayat-ayat hukum dipahami pakai ilmu syariah, ilmu hukum Islam. Ayat-ayat tauhid, akidah dipahami pakai ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan Bapak Ibu pakai akidahnya mujassimah, menjisimkan Tuhan. Akidah mujassimah itu sudah disebut, itu termasuk golongan sesat. Ya. Hati-hati. Ya Allah fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Allah tuh punya tangan kata mereka. Coba. Itu ayat mutasyabih. Allah punya tangan. Nanti dalam ayat lain disebut kaki Allah itu diletakkannya di kursi sehingga dia mengkerut. Ya, diletakkannya kakinya di neraka, mengkerut neraka itu. Berarti Allah punya kaki. Bertangan, berkaki. Dalam hadis sahih lagi disebut nanti Allah itu menyingkapkan betisnya. Ada betis Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran hadis Allah itu enggak ada disebut enggak ada kepala. Berarti Allah enggak ada kepalanya, badannya enggak ada juga. Berarti Allah punya mata, punya tangan, punya betis, punya kaki, enggak ada kepalanya, enggak ada badannya. Gila enggak? Kenapa enggak ada kepala, enggak ada badannya? Enggak ada yang mengatakan ada kepala badannya. Astagfirullahaladzim. Hati-hati Pak, Bu. Ya. Padahal Ibnu Abbas, makanya saya sebut tadi,
Kalau bahasa apanya? Kalau kita mau mentakwilkan ayat mutasyabih, ikut ahli ilmu, ya. Maka di sini tadi udah kita sebut, ya. Hukum mentakwilkan ayat mutasyabihat. Bolehkah kita mentakwilkan ayat mutasyabihat? Tadi sudah saya sebut, saya ulangi. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan firman Allah itu berhenti wakafnya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Ya. Mengetahui takwilnya kecuali Allah. Tetapi sebahagian sahabat lagi mengatakan wakafnya di warasikhuna fil ilmi, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang dalam ilmunya. Nah, pendapat pertama ini diikuti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Aisyah, Urwa bin Jubair. Banyak juga ulama sini. Tetapi ulama-ulama yang mentakwil ahli ilmu ini pun banyak, sehingga nanti ya, dikatakan oleh Al-Qurtubi, ini agak sedikit beda Qurtubi dengan Wahbah Juheli. Kalau Qurtubi mengatakan sebagian ulama membolehkan mentakwil, termasuk Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu diajari Allah cara mentakwil. Jadi Imam Mujahid dia mengatakan boleh mentakwil, Ibnu Abbas boleh mentakwil. Sampai-sampai dia katakan di sini ya. Ketika Al-Kitabi mengkritik bahwa wakafnya itu hanya Allah yang bisa mentakwil, dikritik oleh Al-Qurtubi. Sebenarnya selain Mujahid, Ibnu Abbas pun melakukan takwil oleh Rabi, Muhammad bin Jubair, Qasim bin Muhammad dan ulama-ulama lainnya. Bahkan Wahbah Juheli kalau dalam tafsirnya dia sebut ulama salaf yang sekarang dan sebahagian besar ulama salaf itu menyetujui takwil. Tapi takwil itu harus dilakukan ulama yang rasikhuna fil ilmi, yang dalam ilmunya. Jangan yang bego, Pak. Ilmu fikih, usul fikih gak ngerti, ilmu tauhid gak rinci pengetahuannya, tidak harus wal jamaah. Gak bisa bedakan dia mana mujassimah, mana apa. Tiba-tiba mau mentakwil. Rusak umat ini, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Qurtubi, pendapat yang terakhir yang membolehkan mentakwil ini pendapat yang paling benar. Nah, ini sama dengan Wahbah Juheli. Kalau Wahbah Juheli bahkan mengatakan mayoritas ulama membolehkan mentakwil, tapi yang melakukannya orang yang ahli ilmu. Jadi kalau ada orang bilang nggak boleh mentakwil, benar nggak akidah itu? Sesat. Malah dia yang mentakwil ayat yang mutasyabihat. Ini pendapat yang tidak, ini tafsir ada 3, ini minimal 3 di bawah tafsir, termasuk tafsir Ibnu Katsir. Supaya Bapak jangan mau dibohong-bohongi sama orang. Ya. Kita ini akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, ulama kita hebat-hebat ilmunya, Pak. Bukan kere-kere. Dikira mereka kita orang bodoh, bisa dibodoh-bodohi ya. Masyaallah muslimin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka nanti ini saya kutip langsung tafsir yang keempat. Saya ambil salah satu contohnya tafsir Ibnu Abbas. Kita ambil langsung tafsir Ibnu Abbasnya. Tafsir Ibnu Abbas ini namanya Tadwirul Mikbas. Bagaimana dia mentakwilkan? Contoh takwilkan. Contoh takwilnya. Ini tafsirnya saya ambil beberapa ayat. Coba Bapak lihat ini. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, ditakwilkannya. Wa yabqa wajhu rabbika, yang kekal adalah wajah Tuhanmu. Apa takwil Ibnu Abbas? Hayyul la yamut. Allah itu kekal, hidup tidak pernah mati. Wa yuqalu ma batagha bihi wajha rabbuka minal a'mali shalihah. Yang dimaksud dengan wajah Allah sini adalah mengharapkan wajah Tuhanmu dari amal soleh, mengharapkan balasan. Ibtigha wajhi rabbik, mengharapkan dengan ikhlas. Ibtigha wajhi itu artinya ikhlas. Jadi mengharapkan wajah Allah. Ditakwilkannya sama dengan ayat lain, wa ibtigha wajhi rabbik. Kan selalu kita disebut dalam Quran orang yang beramal soleh mengharapkan wajah Allah. Nih, dia lihat nih.
yadullahi fawqa aydihim. Apa dia takwilkan Ibnu Abbas dalam tafsirnya Al-Fath ayat 10? Yadullah maksudnya tangan Allah di atas tangan mereka, maksudnya balasan musawab wan nasrah, balasan Allah, balasan kebaikan dan nasrah, pertolongan Allah, fawqa aydihim, di atas tangan orang-orang kafir. Maksudnya dia akan membenarkan balasannya itu, dia akan mencukupinya, akan menyempurnakannya. Wa tamam. Dia takwil enggak? Dia takwil kan? Ada dia sebut di sini Allah bertangan? Lu kenapa bilang enggak boleh mentakwil? Aku ini jago takwil, kata Ibnu Abbas. Allahumma allimhu, Allahumma faqihhu fid din wa allimhu ta'wili. Ya Allah, fakihkanlah Ibnu Abbas dalam agama dan ajari dia takwil-takwil Al-Qur'an. Itu doa Rasul. Maka kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya nanti dia sebut, aku adalah salah satu orang yang diberi Allah kemampuan mentakwil. Lu siapa ngaramin takwil? Ahlimu enggak? Ini langsung kitabnya, Pak. Supaya kita jangan dibodoh-bodohi. Maka yang bisa dibodohi orang itu cuma orang-orang bodoh, orang awam. Asu aja gak bisa dibodoh-bodohi begitu. Ini baru 4 tafsir yang saya buka kan. Udah sangat mencukupi 4 tafsir. Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Jami' Ahkam, Wahbah Juhani, Profesor Doktor dunia yang menulis fikih Islam Wadillah tuh. Kalau mereka takut dengan Wahbah Juhani, kita ambil Ibnu Katsir. Mereka paling suka tafsir Ibnu Katsir. Hanya saya libatkan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Nah, ini juga apa katanya? Istaqarra wa yuqalu. Ini bisa secara awam diartikan istaqarra. Dan di riwayat lain kata beliau imtila'u bih, maknanya takwilnya adalah Allah imtila'u bih. Allah itu meliputi arasy. Wa yuqalu, dan riwayat lain Ibnu Abbas mengatakan huwa minal maktubul ladzi la yufassir. Ini ayat ini maktum, ditutup Allah, tak dikasih tahu kita ilmunya. La yufassir, yang enggak bisa ditafsirkan. Coba, dia takwil kan? Kalau dia enggak tahu mentakwil, dia katakan, dia berhenti. Yadullah fawqa aydihim. Ya, aku enggak tahu takwilnya. Apa yang dikatakan Allah gitu aja selesai. Tapi kalau Bapak bilang Allah punya mata, punya tangan, tempat tinggalnya di aras begini, sesat lah nanti. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada yang serupa dengannya. Oh iya, Allah punya tangan, tapi tangan kaki Allah berbeda dengan tangan kaki manusia, katanya. Apa bedanya dengan perkataan? Kucing punya tangan, kaki, tapi beda dengan tangan kaki manusia. Kata Buya yang bilang itu kan. Apa bedanya? Ini karena mereka gak belajar tasawuf, gak kenal dengan zat Allah, zat aslinya, ma'rifatnya gak sampai makom zat, makom sifat pun susah. Akhirnya mereka cenderung kepada mujassimah, menjisimkan Tuhan. Allah itu punya tangan, punya kaki. Kalau saya katakan begini Bapak, Ibu, Pak Jenderal itu banyak sekali tangan kakinya. Apa yang Bapak Ibu pahami? Hah? Banyak anak buahnya, mata-matanya, ya kan? Jadi bahasa Quran itu kadang-kadang metafora. Nah, itulah mutasyabih. Maka kata Wahbah Zuhaili tadi, mutasyabih itu dia al-murad, maknanya itu tidak sama dengan lapasnya. Ya. Hati-hati. Kalau enggak ahli ilmu, jangan coba-coba. Diamkan saja. Lebih selamat kalau kita orang awam, diamkan aja. Begitu kata Allah, begitulah, selesai. Al-maktum minal maktum alladzi la yufassir. Nah, ini orang awam. Itu ditutup Allah, tak paham kita maknanya, enggak bisa tafsir. Selesai. Ibnu Abbas sebelum dia diajari Allah takwil itu, dia mengatakan begitu. Tapi setelah diajari ke hatinya, maka baru dia takwilkan gitu loh. Makanya nanti Ibnu Abbas mentakwil, Mujahid mentakwil, sebagian sahabat besar mentakwil, Imam Ali mentakwil. Ya Ali, apakah aras itu tempat Allah, tempat zatnya? Oh enggak. Aras itu adalah makhluk yang paling besar.
untuk menunjukkan kebesarannya, bukan tempat bagi jatnya. Ahli ilmu, ada pendapat ahli ilmu begini, Pak, Bu, dari kalangan sahabat, tapi yang dikutip pendapat Buddha. Aina Allah fis sama, di langit. Mana kalau kita? Ada orang ahli ilmu sahabat yang dikutip pendapat Buddha. Malah pendapat Fir'aun pun dikutip. Padahal Fir'aun ngejek Nabi Musa, Haman sini dulu, buatkan cangkah ke langit. Buatkan cangkah ke langit, biar kita tengok dulu Tuhan Nabi Musa itu benarkah ada di langit. Dia ngejek, Fir'aun ngejek tauhid Nabi Musa. Ngejek apa? Ngejek Tuhan Musa. Dia berpikir Allah di langit. Memang kalau kita secara akal sederhana awalnya Allah di langit. Tapi kalau kita bertuhan pakai qalbu, aina ma tuwallu fasama wajhullah, Allah itu dekat. Karena ruh qalbu itu bisa langsung kemana saja. Maka Nabi SAW menghadap Allah dengan ruhnya, qalbunya, tapi mukjizatnya dengan jasadnya langsung bertemu dengan Allah. Bisra Mi'raj. Apakah dia jumpa sama Allah? Ya. Tetapi arsy itu bukan tempat bagi jannah. Kenapa enggak kita sebut saja Baitullah? Ka'bah itu Baitullah, rumah Allah. Kenapa enggak sebut saja Ka'bah itu tempat Allah? Jelas-jelas maknanya, Pak. Benar kan? Baitullah, rumah Allah. Rumah Allah itu tempat tinggal. Kenapa enggak sebut saja Ka'bah itu tempat tinggal Allah? Mana berani kita kan? Itu kan bahasa kiasan. Maka tempat yang paling mulia di bumi Ka'bah, tempat yang paling mulia di langit di alam jabarut Arsy. Paham? Makanya sholat di Ka'bah nikmat, depan Ka'bah. Sholat di Arsy itu makom tertinggi. Bisa sampai ke sana sholat, itu luar biasa. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Yang terakhir dari ayat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita simpulkan yang terakhir ini. Apa yang dimaksud dengan makna rasikh? Wal rasikhuna fil ilmi. Ternyata ada satu ayat mengatakan Nabi memberi sifat kepada orang rasikh dalam ilmunya. Ciri-ciri mereka dari Ibnu Hakim disebut Nabi SAW. Ya, anna Rasulullah SAW su'ila anir rasikhina fil ilmi. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang siapa yang rasikh dalam ilmunya, ya Rasul, ciri-ciri mereka, kata Nabi, mabbarrat yaminu wasidal qalisani, orang yang menjaga pandangan matanya. Matanya itu tidak jelalatan. Matanya itu banyak berbakti buat baik, hanya mandang Allah saja, mandang kebaikan saja. Wasidal qalisani, dan lisannya selalu benar, tak berbohong. Wastaqama qalbuhu, qalbunya lurus, ma'rifat, kenal dia Allah, lurus qalbunya. Ya. Wa man aqabatnahu wa farajahu, dan siapa yang menjaga batinnya, menjaga perutnya dari yang haram dan kemaluannya, fadzalika minal rasikhina fil ilmi, itulah ciri-ciri orang yang rasikh dalam ilmunya. Itulah yang nanti diberi ilmu mentawil itu. Walaupun nanti ayat mutasyabih ini bertingkat-tingkat, ya, inilah yang disebut makna rasikh di dalam hadis yang dikutip oleh Juwayri. Sedangkan hadis yang dikutip oleh Al-Qurtubi disebut orang rasikh itu adalah yang memegang teguh sumpahnya, jujur lisannya, dan lurus hatinya. Baik, saya kira itu saja penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami supaya Bapak Ibu tidak ragu dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, ya. Terima kasih. Kalau ada yang bertanya.